Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Arjulio Praitno dengan NIM 2209116065. Sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang algoritma. Apa sih itu algoritma? Algoritma itu adalah serangkaian langkah-langkah terstruktur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Ini adalah panduan yang membantu dalam merancang logika program, mengatur alur eksekusi, mengolah data, dan menyelesaikan masalah tertentu. Algoritma itu harus jelas dan sistematis dan dapat dijalankan secara berulang. Tujuan utama algoritma ini untuk memberikan solusi yang efisien dan akurat. Dalam pengembangan perangkat lunak, algoritma digunakan untuk merancang logika program dan mengimplementasikan fungsionalitas yang diperlukan. Yang kedua, apa manfaat kita mempelajari algoritma? Jadi kita mempelajari algoritma itu mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, algoritma ini dapat membantu kita memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Kita dapat menganalisis masalah dengan sistematis dan merancang solusi yang optimal. Selain itu, mempelajari algoritma juga mengembangkan kemampuan kita dalam logika dan pemecahan masalah. Selain itu, memahami algoritma juga meningkatkan keterampilan pemrograman. Kita dapat merancang solusi yang lebih efisien dalam bahasa pemrograman jika kita paham tentang algoritma. Baru yang terakhir, algoritma ini merangsang kreativitas dan inovasi. Jadi kita tuh dapat mengembangkan ide-ide baru untuk memecahkan masalah. Yang ketiga itu ada implementasi algoritma. Di sini saya memberikan dua contoh implementasi algoritma. Yang pertama ada algoritma searching. Algoritma searching adalah algoritma yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data. Tujuan dari algoritma searching adalah menemukan lokasi atau indeks di mana elemen tersebut ditemukan, atau menentukan apakah elemen tersebut ada atau tidak ada di dalam kumpulan data. Yang kedua adalah algoritma sorting. Algoritma sorting adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan proses pengurutan pada kumpulan data dalam urutan yang diinginkan. Jadi kalian bisa mengurutkannya secara ascending atau descending atau yang lain. Tujuan dari algoritma sorting ini adalah untuk mengatur data agar lebih mudah diakses, dicari, atau digunakan. Oke, untuk pembahasan yang kedua itu ada struktur data. Apa sih itu struktur data? Struktur data itu adalah cara untuk mengorganisir dan menyimpan data dalam suatu program komputer atau sistem. Struktur data memungkinkan kita untuk menyusun, mengakses, memanipulasi, dan mengelola data dengan efisien. Apa sih manfaat kita mempelajari struktur data? Mempelajari struktur data memberikan manfaat penting bagi kita. Yang pertama itu termasuk peningkatan keterampilan pemrograman dengan memahami cara yang lebih efisien untuk menyimpan dan mengorganisir data. Selain itu, mempelajari struktur data membantu dalam pemecahan masalah dengan memilih struktur data yang sesuai untuk mengoptimalkan operasi pada data yang ada. Hal ini mempercepat proses pemecahan masalah pada program. Selain itu, mempelajari struktur data juga membantu mengembangkan algoritma yang lebih baik dengan memahami cara algoritma berinteraksi dengan data yang ada. Terakhir, mempelajari struktur data meningkatkan keterampilan kita tentang wawasan komputasional yang penting untuk mengoptimalkan kinerja program dan memahami keterbatasan sumber daya komputasi. Oke, yang ketiga ada implementasi struktur data. Di sini saya memberikan 4 contoh tentang implementasi struktur data. Yang pertama ada array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Array dapat dianggap sebagai kumpulan kotak penyimpanan yang tersusun secara berurutan, di mana setiap kotak memiliki indeks yang unik. Kedua, ada linked list. Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari sejumlah simpul atau node yang terhubung satu sama lain melalui referensi atau pointer. Setiap simpul dalam linked list berisi dua komponen, data yang akan disimpan dan pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya dalam linked list. Yang ketiga ada stack. Stack adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip LIFO, last in, first out.
Dan berarti elemen terakhir yang masuk ke dalam stack itu elemen pertama yang bakal dihapus dari stack. Stack ini memiliki dua operasi utama. Yang pertama push atau menambahkan elemen ke stack ya, dan pop yang artinya menghapus elemen teratas dari stack. Yang keempat ada queue. Queue adalah struktur data linear yang mengikuti prinsip FIFO, first in first out, yang artinya elemen pertama yang masuk ke dalam queue itu adalah elemen pertama yang bakal keluar dari queue. Queue ini memiliki dua operasi utama. Yang pertama itu enqueue yang artinya mendapatkan elemen ke queue, dan dequeue yang artinya menghapus elemen pertama dari queue. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tentang sequential, selection, dan looping. Yang pertama itu definisi sequential. Sequential mengacu pada urutan atau tindakan yang dilakukan secara berurutan atau berturut-turut, satu demi satu. Dalam konteks pemrograman atau pengolahan data, sequential menggambarkan eksekusi perintah atau operasi yang dilakukan secara berurutan, di mana setiap perintah atau operasi harus menunggu sampai yang sebelumnya selesai sebelum dilakukan. Selanjutnya ada definisi selection. Selection atau seleksi dalam pemrograman adalah cara untuk membuat program mengambil keputusan berdasarkan kondisi yang diberikan. Dalam pemrograman, kita menggunakan struktur pengendalian seperti if-else, switch case, atau pernyataan lainnya untuk mengevaluasi kondisi tertentu dan memilih tindakan yang harus dilakukan oleh program. Dengan menggunakan selection, kita dapat membuat program berperilaku secara berbeda tergantung pada situasi atau input yang diterima. Yang ketiga, definisi looping. Looping adalah sebuah urutan perintah yang secara menerus diulang hingga suatu kondisi tercapai. Kondisi yang dimaksud di sini dapat dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti mendapatkan data dan merubah data, dan apakah sebuah nilai itu sudah mencapai jumlah yang ditentukan. Keempat ini kita akan membahas tentang sequential dan binary search. Yang pertama kita akan membahas tentang sequential search. Sequential search atau juga dikenal sebagai linear search adalah metode pencarian sederhana dalam pemrograman yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data. Pencarian ini dilakukan dengan memeriksa setiap elemen satu persatu secara berurutan sampai elemen yang dicari ditemukan atau sampai akhir kumpulan data. Contoh implementasi sequential search. Ini di sini kita ada data yang tidak terurut, yang ada sampai 6 elemen ini. Untuk sequential search ini tidak perlu diurutkan datanya karena sequential search ini dia ngeceknya satu-satu. Jadi misalnya kita ingin mencari nilai 3 pada data di bawah ini, sequential search cara kerjanya itu pertama dia ngecek indeks 0 lalu dibandingkan dengan nilai data yang ingin dicari. Jadi dia bandingkan 4 dibanding 3 karena tidak sama. Dia lanjut ngecek indeks 1, lanjut lagi sampai ketemu dengan indeks yang datanya sama dengan data yang nilainya ingin dicari, sama dengan yang X ini. Jadi pas dia sudah ketemu di indeks 3, dia bandingkan dengan nilai X sama, maka sequential search bakal berhenti. Tapi jika tidak sama, dia bakal lanjut sampai akhir datanya. Lanjut untuk binary search. Binary search adalah metode pencarian yang efisien dalam pemrograman yang digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam kumpulan data yang terurut secara menaik ataupun menurun. Pencarian ini dilakukan dengan membagi kumpulan data menjadi dua bagian secara berulang dan membandingkan elemen tengah dengan elemen yang dicari. Untuk implementasinya bisa dilihat di bawah. Untuk binary search ini, data yang akan dicari itu harus terurut dulu. Kalau belum terurut, dia tidak bisa dilakukan binary search. Di sini saya ada data terurut dari 1 sampai 10. Maka pertama yang bakal kita lakukan yaitu mencari nilai tengahnya. Sini nilai tengahnya itu ada, untuk rumusnya ada di bawah ini. Indeks awal 0 ditambah indeks akhir 9 lalu dibagi 2. Jadi 9 dibagi 2 hasilnya 4,5. Lalu kita bulatkan ke bawah jadi indeks keempat. Jadi di sini nilai tengahnya 5. Dan di sini yang ingin kita cari itu X sama dengan 8. Jadi yang ingin kita cari itu 8. Jadi kita bandingkan nilai tengah dengan nilai X. Jika nilai tengah ini lebih kecil daripada nilai X,
maka dia akan melakukan pencariannya ke sebelah kiri, karena sebelah kiri ini pasti lebih kecil daripada nilai tengah. Dan jika nilai tengah ini jika nilai X ini lebih besar daripada nilai tengah, maka dia akan mencarinya ke sebelah kanan, karena di sebelah kanan nilai tengah ini pasti yang lebih besar daripada nilai tengah. Jadi karena lebih besar, kita ngitungnya ke sebelah kanan, ke bagian indeks 5 dan sampai seterusnya. Setelah itu kita cari nilai tengah dari indeks 5 sampai 9 ini dengan cara indeks 5 ditambah 9 dibagi 2. Jadi 5 tambah 9 itu 14, dibagi 2 jadi 7. Jadi nilai tengahnya itu indeks 7 ini. Setelah itu kita cek nilai indeks 7 ini sama enggak dengan nilai X. Kalau sama, program berhasil menemukan nilai yang dicari dan binary search berhenti. Kalau tidak sama, dia akan melakukan hal yang seperti saya jelaskan pada slide sebelumnya. Karena ini sudah sama, maka program berhenti. Oke, pada pembahasan yang kelima, sini kita akan membahas tentang AVL tree, binary search tree, dan binary heap. Ya, oke, yang pertama kita bahas tentang algoritma tree dulu. Algoritma tree itu adalah serangkaian langkah atau prosedur yang digunakan untuk melakukan operasi pada struktur data pohon. Operasi tersebut mencakup penelusuran atau traversal, penambahan atau insertion, penghapusan atau deletion, pencarian atau searching, penyiimbangan atau balancing, dan operasi khusus untuk binary search tree atau BST. Algoritma tree penting dalam pemrograman karena memungkinkan pengorganisasian dan manipulasi data hierarkis secara efisien. Pemilihan algoritma yang tepat dan implementasi yang efisien akan mempengaruhi kinerja dan efektivitas penggunaan struktur data tree dalam aplikasi yang relevan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang AVL tree. AVL tree adalah jenis struktur data pohon biner yang dirancang khusus untuk menjaga keseimbangan secara otomatis saat operasi penambahan atau penghapusan simpul dilakukan. Keunggulan AVL tree ini adalah memastikan waktu operasi yang efisien dengan mempertahankan tinggi pohon yang seimbang. Oke, kita lanjut ke cara kerjanya. Cara kerja AVL tree itu pertama sebuah node ditambahkan atau dihapus. Setelah itu pohon tree-nya akan diperiksa dan jika ditemukan ketidakseimbangan, maka AVL tree akan melakukan rotasi. Rotasi ini adalah operasi dasar yang menggeser node agar tree tetap seimbang. Ada rotasi kiri dan rotasi kanan. AVL tree memungkinkan waktu akses yang efisien untuk pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Oke, di sini saya akan mencontohkan tentang AVL tree. Pertama kita melakukan insertion. Ini kita akan menginsert angka 10. Setelah itu kita akan menambahkan angka 9. Sini karena angka 9 ini lebih kecil daripada parentnya, yaitu 10, dia maka pergi ke sebelah kiri. Dan jika angka yang kita tambahkan itu lebih besar, dia bakal pergi ke sebelah kanan. Setelah itu AVL tree ini juga dia bakal mengecek kalau ada yang tidak seimbang antara bagian kiri dan bagian kanan ini. Jadi misalnya contohnya kita nambahnya di sebelah kanan terus seperti ini, nanti dia bakal melakukan rotasi secara otomatis seperti yang sekarang ini. Dia bakal melakukan balancing. Selanjutnya untuk binary search tree. Binary search tree atau BST adalah struktur data pohon biner yang memiliki sifat khusus di mana setiap simpul dalam pohon memiliki nilai yang lebih besar dari semua simpul di sop pohon kiri dan nilai yang lebih kecil dari semua simpul di sop pohon kanan. Cara kerjanya, pertama setiap node memiliki nilai dan dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Nilai di anak kiri lebih kecil daripada nilai di node induk, sedangkan nilai di anak kanan itu lebih besar. Pencarian dilakukan dengan membandingkan nilai yang dicari dengan nilai pada node saat ini. Penyisipan dilakukan dengan menemukan posisi yang tepat dan membuat node baru. Penghapusan melibatkan beberapa skenario seperti menghapus node leaf, node dengan satu anak, atau node dengan dua anak. Ini saya akan memberikan contohnya. Misalnya kita nambah
15. Jika kita nambah yang lebih kecil, otomatis dia pergi ke kiri. Dan kalau yang lebih besar, dia otomatis ke kanan. Semuanya bakal ke kanan kalau lebih besar. Bedanya dia sama AVL3, dia tidak melakukan balancing secara otomatis. Jadi misalnya kita tambah banyak-banyak aja yang di sebelah kiri ini, dia tidak bakal melakukan balancing sendiri. Dia bakal nambah terus. Nah, di sini untuk pencariannya, dia bakal membandingkan dari node yang paling atas. Misalnya kita mencari 12, dia membandingkan ke 15 dulu. Kalau lebih kecil, dia pergi ke kiri, ke 10. Nanti dia bandingkan. Kalau misalnya lebih besar 10, dia ke kiri. Kalau lebih besar angka yang kita cari, dia ke kanan. Habis itu dia bandingkan seperti itu terus sampai ketemu angka yang dicari. Sama juga sistemnya kalau kita mau ngehapus angka yang mau dihapus, misalnya 12. Tuh, dia ke kiri baru ke kanan baru dihapus. Oke, kita ke bagian ke binary heap. Binary heap adalah struktur data yang mirip dengan pohon biner lengkap, di mana setiap simpul memiliki nilai yang lebih kecil atau lebih besar tergantung tipe heapnya, antara minimal heap atau maksimal heap, daripada nilai anak-anaknya. Lebih khusus lagi, dalam binary heap, nilai yang lebih kecil atau lebih besar berada di bagian atas heap yang dikenal sebagai heap property atau sifat heap. Cara kerja binary heap. Pertama, elemen teratas atau root memiliki nilai terkecil pada min heap atau nilai terbesar pada maksimal heap. Yang kedua, penyisipan elemen baru dilakukan di posisi terakhir array dan diatur ulang ke atas atau up heap sesuai aturan heap. Ketiga, penghapusan elemen teratas melibatkan pertukaran elemen terakhir dengan elemen teratas lalu diatur ulang ke bawah atau down heap sesuai aturan heap. Dan yang terakhir, binary heap memungkinkan pencarian elemen teratas dengan cepat serta penyisipan dan penghapusan elemen dengan efisiensi waktu. Contohnya di sini kita pakai yang otomatis saja namanya. Sini kan angkanya, ini contoh untuk minimal heap. Ini angkanya semuanya acak-acakan di heapnya. Maka nanti binary heapnya dia bakal otomatis membandingkan semua ini dari yang terbesar ke terkecil. Yang terkecil nanti ditaruh paling atas. Bisa kita lihat nih, dia melakukan perbandingan satu-satu. Bisa kita percepat saja. Nanti endingnya bakal nomor 1 ini harusnya paling atas karena ini minimal heap. Nah, bisa dilihat 1, 2, 3 nya yang paling kecil itu di bagian atas semua, dan angka-angka besar di bagian bawah semua, 16, 24, 28 dan seterusnya. Dan ketika dia heap ini dihapus, yang paling kecil ini dia bakal ngambil angka yang paling ujung itu 29. Habis itu dia dibandingkan. Ya, dia dibandingkan ke sebelah kanan. Kalau dia emang paling kecil pasti dia ngetap, tapi kalau dia paling besar dia turun lagi ke bawah seperti tadi. Dan jika kita tambahkan misalnya 9, dia bakal pergi ke paling ujung lalu dibandingkan dengan di atasnya. Nah, karena yang 17 ini lebih besar, dia pindah posisi, tapi karena 4 ini lebih kecil dari 9, dia tetap. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.